Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi yastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa mazida. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia, inayah, hidayah serta taufik darinya, sehingga di malam hari ini kita dimudahkan untuk berjalan meniti salah satu titian yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai jalan untuk mudahnya seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah, sehingga dengan menuntut ilmu itu kita akan mendapatkan jalan menuju surga dengan mudah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan inilah kemudian kita mengetahui mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita juga bersyukur, alhamdulillah, kita masih berada di bulan-bulan haram, di mana hari ini kita masuk di tanggal 3, kalau tadi siang mungkin masih tanggal 3, kalau bulan Hijriyah itu biasanya berganti di waktu maghrib. Berarti kalau ini sekarang waktu Isya, berarti kita sudah berada di tanggal 4 di bulan Muharram. Ya, kita berada di tanggal 4 bulan Muharram, di mana kita tahu bulan Muharram Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai minha arba'atun hurum, 4 di antara bulan-bulan yang ada yang Allah telah tetapkan untuk manusia yang berjumlah 12, ternyata 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan bulan-bulan untuk umat manusia dengan jumlah 12 bulan. Ya, yauma khalaqas samawati wal ard, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala di hari itu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan 4 di antara 12 bulan tersebut ada di antara bulan-bulan yang kemudian Allah terangkan sebagai bulan haram. Maka tentu ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, dalam hadis Rasul kita SAW menjelaskan tentang sebenarnya apa saja bulan-bulan haram,
maka kemudian diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya bulan-bulan haram itu ada 4, diantaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Yang ini 3 bulan tersebut adalah berurutan, ya. Dzulqa'dah 2 bulan yang lalu, Dzulhijjah bulan yang lalu, dan Muharram ini adalah bulan ini. Dan kata Nabi SAW, satu di antara 4 tersebut adalah terletak antara 2 bulan, ya, Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu yang kita kenal dengan bulan Rajab. Maka kalau kita lihat, ternyata bulan-bulan haram di antara 12 bulan yang Allah telah tetapkan itu adalah di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka 4 bulan ini seorang mukmin tidak boleh lengah untuk dia lebih punya penjagaan atas dirinya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Jalla wa ala telah terangkan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang tadi sudah kita bacakan, Allah lanjutkan ayat tersebut, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian wahai sekalian manusia senantiasa mendolimi diri-diri kalian di 4 bulan haram tersebut. Ya, dulu pernah kita bahas kaitannya dengan keutamaan bulan Dzulhijjah, dan kembali kita sebutkan ayat demikian karena memang kita masih pada bulan-bulan haram. Kita diterangkan oleh Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau pernah berkata, ya, di mana beliau mengatakan, ya, atau Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala pernah menyebutkan, inna dzulma fi ashhuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizran minadz dzulmi fima siwaha. Ketahuilah sesungguhnya perbuatan kezaliman pada bulan-bulan haram lebih besar kezalimannya dan kesalahan serta dosanya daripada perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba selain di bulan-bulan tersebut. Jadi fala tadlimu anfusakum atau fala tadlimu fihinna anfusakum, ayat yang kemudian Allah terangkan tersebut dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya kesalahan, kekeliruan, kelalaian, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan-bulan haram itu dosanya lebih besar, ya, dosanya lebih besar sebagaimana yang diterangkan oleh beliau Imam Qatadah rahimahullahu taala. Wa in kana dzulmu ala kulli halin 'aziman, walaupun memang secara hukum asal kezaliman adalah tetap kezaliman di bulan-bulan lain selain bulan 4 tersebut, tetap yang namanya zalim ya zalim, yang namanya maksiat tetap maksiat, ya. Tetapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, ya, kezaliman yang dilakukan di 4 bulan tersebut adalah a'dhamu khati'atan wa wizran minadz dzulmi, ya, fi ma siwah. Tentu dosanya itu lebih besar dari bulan-bulan yang dilakukan seorang hamba berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala khususkan bulan tersebut tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas, Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Tuhanmu Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan segala kehendaknya Allah. Allah menciptakan dengan kehendaknya Allah segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala dengan maha kehendaknya Allah memilih sesuatu. Allah Subhanahu wa taala terkadang memilih tempat-tempat yang tidak sama dengan tempat yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis yang sahih, ya, khairu buq'atin fil ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di atas muka bumi adalah masjid-masjidnya.
Dan bahkan antara masjid satu dengan masjid yang lain terkadang dibedakan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi berbeda. Sebagaimana kita tahu Masjidil Haram, ya, pahalanya tidak sama dan keutamaannya serta keagungan dan kesucian tempatnya tidak sama dengan masjid-masjid selain Masjidil Haram, di mana sholat 1 rakaat di sana saja itu pahalanya berapa? 100.000. Ini menerangkan bahwasanya Allah memilih Masjidil Haram tidak sama dengan masjid-masjid yang lain. Demikian pula Masjid Nabawi, Masjid Baitul Aqsa, ya, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ini juga sama, adalah masjid-masjid yang dipilih oleh Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yahluqu ma yasha wa yakhtar." Oleh karena itu ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala ternyata di dalam Al-Qur'an juga memilih perkara-perkara yang lain, bukan hanya masalah tempat, tapi terkadang Allah Jalla wa Ala lebihkan dan Allah pilih satu makhluknya, satu ciptaannya lebih daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala memilih malam-malam bulan Ramadan yang paling terbaik dari malam-malam selain malam-malam bulan Ramadan. Allah juga memilih hari-hari siang hari di awal-awal bulan Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah adalah hari yang terbaik selain hari-hari yang ada di awal bulan Dzulhijjah. Allah juga memerintahkan dan kemudian mengabarkan kepada kita untuk kemudian memanfaatkan pilihan-pilihan Allah itu untuk kemudian kita bisa menjadikan hal demikian ini wasilah untuk kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Jalla wa Ala dengan kehendaknya, dengan maha, ya, penciptanya Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kita 4 bulan di antara 12 bulan yang Allah telah tetapkan sebagai bulan-bulan haram. Maka dari itu ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, ada satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang lebih khusus mengutamakan di antara bulan-bulan yang 4 saja, ternyata ada lebih khusus lagi yang kemudian Allah mengidhofahkan bulan tersebut dengan Allah Jalla wa Ala. Perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebut beberapa makhluk-makhluknya dengan diidhofahkan kepadanya, seperti misalkan kitab, ya, kitab yang ada di muka bumi ini banyak, ya, ada kitab yang mungkin kita kenal dengan resep makan misalkan, atau kitab petunjuk peta misalkan, atau kitab biologi, fisika dan seterusnya, matematika. Itu juga bisa dinamakan kitab, karena kitab itu maknanya adalah apa? Al-jam'u wadh-dhammu, yang dikumpulkan dan disusun itu namanya kitab. Maka kita kemudian ngambil buku yang di situ isinya adalah motivasi, juga bisa dikatakan kitab. Tetapi ketika kemudian kita mengambil lembaran-lembaran yang disusun dan isinya adalah kalamullah al-munazzal ila nabiyina sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, maka kita kenal dengan kitab itu sebagai kitabullah, yaitu Al-Quran. Maka semua kitab, ya, tidak akan ada yang bisa menandingi keutamaan dan keagungan kitabullah, karena kitabullah adalah firman Allah Jalla wa Ala yang kemudian diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti rumah antum, rumah ana, rumah ente, rumah kita, semua itu rumah. Tapi kalau sudah dikatakan Baitullah, rumah Allah, maka kemudian kita pasti akan tertuju kepada Ka'bah al-Musyarrafah. Kita akan tertuju kepada salah satu di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjidnya. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, tidak ada satupun, ya, perkara dalam kehidupan kita yang diidhofahkan kepada Allah kecuali pasti perkara tersebut agung di sisinya. Maka ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, ya, afdalus siyam ba'dal faridah, ya, Syahrullahil Muharram. Lihat, salah satu hadis yang diterangkan oleh Nabi SAW bahwasanya afdal
paling afdalnya puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa nafilah, puasa sunnah. Paling afdalnya adalah puasa yang dilakukan di bulan Syahrullah Al-Muharram, yaitu bulannya Allah Al-Muharram. Jadi bulan itu langsung disandarkan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ini yang kemudian malam hari ini ingin kita sedikit bahas, karena momentumnya ini sangat pas sekali. Kalau ditunda sampai pekan depan mungkin tidak nyandak, karena nanti di tanggal 9, di tanggal 10 ada gawe besar kita seorang mukmin untuk kemudian melakukan puasa Asyura dan Tasu'a sebagai sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tanggal 4. Kalau pekan depan berarti tanggal berapa kira-kira? Ya, usranya ndak, nanti malah ada di antara kita yang tidak teringat dengan adanya momentum besar, pahala besar yang bisa harusnya kita dapatkan di bulan ini, kita lewat. Ada banyak sebagian di antara kita, karena mungkin ada sebagian ustadz yang tidak punya perhatian atau mungkin lupa menyampaikan keutamaan bulan Muharram atau bulan-bulan tertentu yang kemudian di dalamnya diadakan kajian, tidak disampaikan dalam kajian-kajian, sehingga banyak jamaah yang lupa. Ya, sama seperti bulan Dzulhijjah kemarin, banyak yang kemudian tidak puasa Arafah disebabkan karena tidak tahu keutamaan puasa Arafah. Padahal ya yukaffirus sanatain al-madiyah wal mustaqbalah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Ini puasa Arafah. Ya. Maka kalau kita kemarin tidak puasa Arafah, rugi apa tidak rugi? Rugi. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah, azinallahu wa iyyakum jami'an, ini penting kiranya untuk kita membahas keutamaan bulan Muharram sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Jalla wa ala dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan fillah, azinallahu wa iyyakum jami'an. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, yang kaitannya dengan masalah bulan Muharram, lebih khusus dan lebih umum adalah bulan-bulan haram. Maka kata beliau, faja'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zamu wal 'amalu shalihu wal ajru a'zam. Beliau radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, kemudian Allah menjadikan bulan-bulan haram, membesarkan hal-hal yang diharamkan di dalamnya. Artinya apa? Wa ja'ala adz-dzanba fihinna a'zam. Allah menjadikan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan-bulan haram menjadi besar. Bayangkan jamaah, dosa yang dilakukan mungkin kecil, diremehkan dan banyak, kemudian kita lalaikan, ternyata itu menjadi besar di sisi Allah ketika dilakukan di bulan haram. Ya, jangankan di luar bulan haram, mohon maaf, jangankan di dalam bulan haram, di luar bulan haram saja dosa kecil harusnya kita hindari, harusnya kita tidak remehkan, sebagaimana nasihat Imam Asy-Syafi'i yang seringkali kita dengar dalam khutbah-khutbah Jumat. Apa kata beliau ketika ditanya definisi dari takwa? Beliau mengatakan, ya, yang disebut dengan takwa itu adalah khallid dunuba saghiraha wa kabiraha dzatat tuqa. Yang disebut dengan takwa itu adalah ketika seorang hamba punya kepentingan dan keseriusan di dalam menghindarkan dirinya dengan dosa, ya, yang serius, betul-betul dia tidak mau tergelincir kepada dosa. Walaupun kita bisa pastikan bahwa setiap kita itu pasti berbuat dosa, tetapi dia punya kepentingan untuk dia hati-hati, ojo iki dosa, ojo iki dosa, ini dosa, ini maksiat, sehingga dia punya mawas diri setiap saat. Ya, nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana selalu dan senantiasa seorang mukmin itu terngiang dalam benaknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah
barang siapa yang beramal sekecil biji dzarrah pun ketika itu adalah maksiat, pasti Allah akan melihatnya, Allah akan menghitungnya, dan Allah akan kemudian meminta pertanggungjawaban dari orang yang melakukannya. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan orang yang bertakwa itu yang punya keseriusan, punya kepentingan untuk dia menjaga dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Data tuqa, itulah ketakwaan. Washna' kamashin fawqa ardi syauqin yahdaru ma yara. Dan janganlah, kata beliau, ya, atau jadilah engkau seorang hamba ketika meniti dalam kehidupanmu seperti engkau sedang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Jadi kalau kemudian kita dapati jalan, kebetulan kita sendalnya hilang di masjid, ya, dan kemudian kita jalan ke rumah nggak pakai sandal, nggak pakai motor, nggak pakai mobil, kita harus jalan nyeker. Tiba-tiba di depan rumah itu, ya, kita lihat banyak duri, ya, kita lihat banyak paku yang berserakan misalkan, penuh dengan duri. Maka apa yang harus kita lakukan? Pasti kita akan hati-hati, kita akan mencari jalan yang tidak ada di sana durinya ataupun paku ataupun, ya, ya, duri-duri tersebut. Maka jadilah hidup itu seperti itu, hati-hati. Kira-kira ada duri, dia minggir. Kira-kira ada, mohon maaf, kotoran, dia minggir. Itulah yang harus kemudian dilakukan oleh seorang hamba. Mawas diri, selalu hati-hati, ya. Jangan masalah kemudian penyakit seperti kemarin COVID, ya, ketika kita diterjang penyakit COVID pada saat itu, semua kita hati-hati. Sampai ada seorang ikhwah itu mau dikunjungi ustadznya aja, sampai nanti aja ustadz kalau COVID udah selesai, mau diziarahi nggak gelem. Sampai-sampai saya dulu pernah jualan buah, ya, banting setir jualan buah itu, ya, ora ditemoni, dianggapnya ustadz itu kurir, padahal ustadz itu dodol buah. Ya mbok ya ustadz fadol, mbok diterima, nggak mau sentuhan. Saya pernah juga berkunjung ke salah seorang di antara kita, ya, masuk rumahnya langsung disemprot tangannya. Ustaz tolong begini, disemprot. Jadi saya itu kayak wabah. Masya Allah. Sebegitunya kita hati-hati terhadap diri kita untuk tidak terjerumus kepada kemaksiatan, Masya Allah, kepada penyakit. Tapi dalam masalah kemaksiatan kita lemah. Diajak temennya, ya, misalkan, ayo kondangan, kebetulan ada live musiknya, wah cocok ini, akhirnya kondangan orang gini-gini. Dosa nggak ini? Dosa. Tapi katanya dia sudah ngerti kalau itu dosa pun kadang-kadang, ya, serak popola. Mumpung sama teman-teman SMA kan ada udur. Udurnya apa? Ngancani kancane. Nggak bisa. Kita kadang-kadang tidak hati-hati dalam masalah-masalah dosa, tapi dalam masalah-masalah yang mungkin kita lihat itu berefek pada kesehatan kita, hati-hatinya luar biasa. Ya, maka dari itu ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an, ini gambaran kehidupan kita. Ada mungkin sudut lain dari beberapa manusia yang mungkin dalam masalah penyakit tidak masalah, ya, tapi dalam masalah bisnisnya kalau rugi, wah masalah bagi dia, sehingga hal-hal yang bisa menjadikan bisnisnya rugi dia betul-betul protek, dia jaga betul, pokoknya jangan rugi. Ada karyawan sedikit ngantuk-ngantuk, kamu ngantuk-ngantuk tak bayar, ngantuk-ngantuk misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dalam masalah dosa dia biasa saja, dalam masalah maksiat biasa saja. Kenapa? Karena kebanyakan di antara kita tidak mengerti bahwa efek dari dosa itu terkadang Allah letakkan dalam hati kita bintik hitam yang nanti terus dan lama kelamaan akan menutupi hati kita dari hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, Imam Syafi'i beliau mengatakan, ya, la tahkiranna saghiratan, janganlah kalian remehkan dosa-dosa kecil. Innal jibala minal hasa, karena sungguhnya gunung yang menjulang tinggi itu terdiri dari butiran pasir hasa, butiran pasir yang kecil, ya.
Itu kalau kita mau ngeruk Gunung Ungaran, besok kita bareng-bareng ngeruk Gunung Ungaran, mau? Ya, saya yakin se-Indonesia Raya kalau ngeruk Gunung Ungaran yo, itu mungkin anak kita sudah punya anak baru mungkin selesai. Ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Gunung Ungaran itu bukan satu batu besar, tapi itu adalah terdiri dari pasir-pasir, batu-batu yang tersusun, sehingga kemudian hari ini kalau kita naik ke gunung tersebut, ke Gunung Merbabu, Merapi ataupun Sindoro Sumbing atau mungkin Lawu, ya, kita akan dapati ternyata awan-awan itu berada di bawah kita, karena memang ketinggian 1200 itu sudah biasanya kita melihat awan di bawah kita, ya. Maka ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an, setinggi itu gunung ternyata itu terdiri dari butiran-butiran pasir dan juga batu yang kecil tersusun, sehingga terjadilah yang kita kenal dengan yang namanya gunung-gunung sebagai pasak yang Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi penguat bumi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, di sini Imam Qatadah dan juga sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan bahwasanya di bulan-bulan haram ini kita harus lebih punya perhatian pada diri kita untuk tidak terjerumus kepada maksiat. Ya, ada nggak di antara kita yang mungkin merasa kita setahun ini tidak bermaksiat? Coba tunjuk jari. Kalau tunjuk jari, coba yang lain lihat, jangan-jangan dia nggak nyentuh tanah itu. Mungkin dia terbang karena dia malaikat kalau nggak punya dosa. Ya, kalau orang hari ini masih menginjakkan kakinya di atas muka bumi dan masih kalau jatuh sakit, masih kalau makan pedes-pedes sakit perut, ya, maka dia berpotensi melakukan kesalahan dan dosa. Itu sudah dipastikan, ya, tidak mungkin tidak, ya. Kenapa? Karena kita semua anak Adam. Bayangkan, semua kita adalah anak Adam. Kullu bani Adam khata' wa kharul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu pasti melakukan khata', berbuat salah, selalu melakukan kesalahan, bodoh, bahlul, itu manusia. Ya, khata itu menggunakan sighah mubalaghah, khata selalu berbuat salah. Tetapi wa khairul khata'ina tawwabun, tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertobat. Nah, kita orang yang seperti apa? Kalau kita orang yang kemudian tidak mau bertobat, maka dosa itu akan melekat pada diri kita, akan terus kita bawa sampai hari kiamat dan akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Jalla wa Ala. Tetapi ketika kemudian dosa itu kita bertobat di dunia, kita kemudian meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita dihapuskan dan kita berupaya untuk berpuasa sebagai penghapus dosa-dosa kita sholat sebagai penghapus-hapus, ya, dosa-dosa kita sedekah untuk menghapus dosa-dosa kita, maka ini adalah hal yang dianjurkan oleh Allah Jalla wa Ala dan dinasihatkan oleh Nabi kita SAW dalam hadis, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lakukanlah amal soleh, kerjakanlah kebaikan, maka dengan kebaikan yang kalian kerjakan itu akan menjadi penghapus dari perbuatan buruk yang engkau lakukan. Ya, jadi kita jangan putus asa dalam berbuat baik. Mungkin perbuatan baik kita tidak langsung dibuahkan sebuah hasil di dunia. Bisa saja kebaikan kita menjadi penghapus dosa kita, bisa jadi kebaikan kita disimpan oleh Allah menjadi pahala kita di akhirat. Maka dari itu, semua kebaikan tidak boleh kita remehkan. Nabi SAW sendiri ingatkan dalam hadis, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah sedikit pun kita senantiasa meremehkan kebaikan. Alah, wis goliyane wae lah aku wis entuk akeh. Dikira duit apa? Pahala enggak kemudian seperti uang. Pahala tidak seperti kemudian makanan. Ya, yang ketika kita sudah kenyang, kita dicukupkan untuk kemudian berhenti dari makanan, tapi tidak untuk pahala. Makanya tidak ada itsar dalam urusan agama dan pahala di sisi Allah.
Saya dulu masih ingat ketika di pesantren mau ambil air wudhu karena di belakang ada syekh, ya, guru kita. Masa kita kan basicnya orang Jawa, dari dulu diajarkan untuk kemudian menghormati guru, ya, mengagungkan orang tua dan seterusnya, ya. Jadi waktu itu begitu saya lihat syekh di belakang ngantri di belakang saya persilahkan, tafadhal syekh. Kata la ithara fil amal salih ya Hamzah, kata dia. Tidak ada ithar, mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah, nggak ada. Tapi kita kadang-kadang kebalik, urusan fulus, urusan duit, urusan proyek, rebutan, urusan makanan, rebutan. Tapi urusan ibadah fadhol antum aja. Termasuk apa? Masalah soft. Padahal Nabi SAW mengatakan lau ta'lamuna ma fi sufufil uwal, ya, kalau kalian tahu apa yang ada dalam soft pertama ini, ya, atau dalam hadis yang lengkapnya adalah lau ta'lamuna ma fin nida'i wa fi sufufil uwal, kalau kalian tahu apa yang ada dalam azan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian langsung kita bergegas menuju ke masjid Allah, dan apa yang ada dalam saf pertama di dalam solat berjamaah kita, maka la atauhuma walau habwa, maka kalian kalau tahu pasti akan mendatanginya walaupun dengan merangkak, walaupun dengan ngesot kita akan datang. Tapi kenapa kok kemudian hari ini kita baru sedikit ngerasa awake pegel-pegel, masuk angin kembung-kembung, pengen ngentut-ngentut, ini udur, ini sakit, ini di rumah aja, ya. Kenapa kok kita nggak bersemangat? Karena kita nggak tahu, karena kita tidak paham ilmunya. Dan itu sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW, ya, dimana kemudian kita ini adalah manusia-manusia yang bahlul, yang juhal, yang tidak tahu ilmu agama. Siapa yang tahu? Yang mau belajar, yang mau menuntut ilmu. Makanya Nabi SAW pernah mengingatkan juga, ya, lau ta'lamuna ma'a'lam labakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Kalau kalian senantiasa mengetahui sebagaimana yang aku ketahui, maka kalian akan memperbanyak menangis daripada tertawa. Artinya kalau kita pengetahuannya sebagaimana Nabi kita SAW, sebagaimana orang-orang yang berilmu, maka kita akan menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka orang-orang yang berilmu dengan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah mereka dari golongan para ulama. Kenapa kok kita nggak semangat? Kenapa kita kok cenderung tidak takut kepada Allah? Tidak lain tidak bukan karena kita bodoh terhadap Allah Jalla wa'ala, kita bodoh terhadap ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, perlu diketahui bahwasanya, ya, di bulan-bulan haram ini, kembali saya ingin ingatkan kepada seluruhnya, ini adalah perkara-perkara yang memang tidak boleh diremehkan. Masalah dosa yang dilakukan seorang hamba di bulan-bulan haram itu besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, di antara bentuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada kita manusia, Allah jadikan dari 12 bulan yang ada itu runtutannya, kalau kita perhatikan, itu hampir tidak ada kemudian waktu kecuali dalam waktu dekat akan ada momentum untuk kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Contohnya, coba kita urutkan. Bulan apa yang pertama? Muharram. Kemudian Muharram, setelah Muharram apa? Safar. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan yang ada itu selalu ada momentum-momentum di mana kemudian kita digojlok oleh Allah Jalla wa'ala setelah bulan Ramadan selesai. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah itu ada namanya momentum di mana kita disunahkan berpuasa 6 hari setelah bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban summa wa atba'ahu sittan min Syawal. Lihat, ada momentum lagi untuk kita tidak lalai dalam beribadah.
Kemudian setelah itu kita masuk pada bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Setelah itu kita tahu setelah bulan Dzulqa'dah ada bulan Dzulhijjah. Setelah bulan Dzulhijjah ada namanya bulan Muharram. Ya. Setelah bulan Muharram ini nanti ada bulan apa? Safar. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, baru nanti ada bulan haram lagi yang kita kenal dengan apa? Rajab. Setelah Rajab mungkin bulan Sya'ban. Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hadis apa? Banyak di antara manusia yang lalai di bulan Rajab, di bulan apa? Sya'ban. Sehingga Nabi SAW menganjurkan untuk kemudian mengingatkan para sahabat untuk kembali menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu datanglah bulan Ramadan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita terbengkalai sampai berlarut-larut. Seandainya Ramadan saja dan kemudian setelah Ramadan harus nunggu Ramadan lagi untuk menyemangati diri kita beribadah, maka terlalu lama. Ya, terlalu lama. Kita ini kadang-kadang kalau sudah lewat Ramadan, taunya kita akan puasa lagi nanti bulan Ramadan tahun depan. Sebagaimana banyak kita dapati di antara kaum muslimin, tidaklah mereka berpuasa kecuali Ramadan saja. Sehingga kemudian ketika Ramadan pun dia tidak menjaga auratnya, dia tidak menjaga pandangannya, tidak menjaga tutur katanya, sehingga kemudian laisa hadduhu illal ju' wal atas, kecuali mereka hanya mendapat apa? Kelaparan dan kehausan semata. Ya karena apa? Karena mereka tidak paham tentang kenapa disyariatkannya bulan Ramadan. Maka dari itu, ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum jami'an, ada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di mana ini menerangkan untuk kita semua bahwa di bulan Muharram ini ada syariat yang agung, yaitu puasa Asyura. Puasa yang dilakukan di tanggal 10 bulan Muharram, namanya Asyura. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diterangkan oleh Imam Muslim, ya, hadis ini sahih disebutkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, ya, beliau bersabda, wasiyamu yaum Asyura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanata allati qablah. Puasa bulan Muharram di tanggal 10 itu, yaitu puasa Asyura, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ay yukaffira sanata allati qablah atau sanata allati qablahu. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram itu atau puasa Asyura, dia mendapatkan penghapusan dosa setahun sebelumnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan bagi kita yang mungkin hari-hari kemarin sudah banyak dosa, kita hari ini siap-siap nanti tanggal 10 kita puasa Asyura. Dan ini yang kemudian hadir, misalkan bapak punya istri di rumah, sampaikan, ya, punya anak-anak di rumah, sampaikan, agar kemudian mereka juga punya perhatian terhadap masalah syariat ini. Lalu kemudian puasa Asyura adalah puasa yang telah dikenal oleh orang-orang Quraisy sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi. Ternyata orang-orang Quraisy dahulu itu juga menjadikan puasa Asyura sebagai apa? Sebagai momentum besar dan sebagai bulan yang agung di sisi mereka. Sebagaimana yang diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Dahulu orang-orang Quraisy zaman jahiliyah itu juga puasa Asyura. Jadi ternyata kalau kita lihat dari rentetan sejarah, ternyata Muharram, bulan Muharram ini yang mengagungkan itu ternyata bukan hanya dari Islam saja. Yahudi mengagungkan, Nasrani mengagungkan, bahkan di negeri kita Kejawen mengagungkan. Agama Kejawen kan ada sebagian orang-orang Kejawen hari ini mengakui dirinya, tidak berani mengaku dirinya Islam, karena memang tahu orang sholat kok mengaku dirinya
Islam. Sehingga kemudian hari ini, kalau dulu mungkin saya ngomongnya aku Islam gitu kan, sekarang enggak, orang-orang kejawen enggak berani ngomong dirinya Islam. Kenapa? Karena dia memahami bahwa sholat tidak wajib bagi dia. Ya, bagaimana mungkin dia katakan sebagai seorang muslim sedangkan dia tidak menegakkan sholat. Makanya kalau ada antum di antara kita ada yang kemudian tidak sholat, coba ditanya, Jojo KTP ini salah tulis. Ya kan, ada video itu terakhir kemarin yang mungkin dibuat oleh teman-teman di Jogja, ya, atau ya para seniman di Jogja, ketika kakek itu ditanya agamane nopo Pak, gitu kan, agamane katanya dia kejawen. Lalu kemudian ditanya, enggak, yang pilihannya hanya Islam atau Katolik atau Nasrani atau apa itu ya, apa Hindu atau Buddha. Enggak ada kejawen. Ya, kemudian lah, kenapa kok orang Islam wae? Ojo Islam. Soalnya aku rak salat gitu. Paham ya? Wong tua itu tadi menjawabnya ojo Islam soalnya aku tidak salat. Nah, hari ini kaum muslimin harusnya tahu bahwa ketika kita tidak sholat berarti kita ini bukan muslim. Ya, karena Islam itu maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu makna Islam. Islam itu adalah kita istislamu lillahi bitauhid, pasrah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mentauhidkannya, tidaklah menyembah kecuali kepada Allah, tidaklah meminta kecuali kepada Allah, tidaklah tunduk dan patuh kecuali kepada Allah, tidaklah menyembah, sujud, meminta, menangis dan memohon dan ditakut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal inqiyadu lahu bita'ah, dan punya keterikatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan juga kita berlepas diri dari kesyirikan dan semisalnya. Mulai kemudian kita dapati ada di antara kita ngaku Islam tapi ragilem sholat, ini sebenarnya Islam bukan ini? Bukan. Ya, rasa tak sebutkan dalil-dalil dari hadis Nabi SAW bahwasanya yang membedakan kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Tidak perlu terlalu dalam itu, mong cuman dipikir wae, pikiran. Ya, introspeksi coba. Kalau kita itu tidak sholat, apakah layak untuk menjadi seorang muslim? Tidak layak. Ya, oleh karena itu, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, perlu diketahui bahwasanya dahulu orang-orang Quraisy itu mereka sama mengagungkan bulan Muharram. Ya, orang-orang Quraisy dahulu mengagungkan bulan Muharram. Orang Yahudi, hari ini orang-orang kejawen, makanya rame ya acara-acara di negeri kita di Jawa ini. Kalau sudah bulan Syura mulai rame. Dan yang menjadi masalah adalah terkadang subhat-subhat dan juga khurafat yang ada di dalam bulan Syura ini banyak sekali. Tapi terkadang menguntungkan bagi kita. Contohnya apa? Contohnya ada yang meyakini sebagian daerah itu kalau menikah di bulan Muharram itu biasanya cepat cerai katanya. Itu ada yang dia meyakini seperti itu, sehingga Ustadz kalau mau nikah ya tepatkan aja, dipaskan waktunya bulan Muharram, murah nantinya. Kenapa kok murah? Ya karena hotel-hotel yang disewa ballroom-ballroomnya itu sepi, karena memang daerah itu meyakini di situ kebanyakan tidak mau melakukan acara pernikahan di bulan Muharram. Makanya hotel-hotel itu menurunkan harganya. Wah, itu cocok buat kita untuk nikah. Maksudnya nikahkan anaknya gitu. Ya, cuma mikir semacam-macam. Tapi kalaupun mikir ya ora apa-apa, yang penting mampu. Ya toh? Nikah murah di bulan Muharram. Ya. Nah, ini menguntungkan bagi kita, tetapi tentu menyedihkan bagi kita ketika ada seorang muslim mukmin yang mengaku dirinya seorang yang beragama Islam, kok ada keyakinan di bulan Muharram itu dia akan mendapatkan kecelakaan, akan mendapatkan musibah, akan mendapatkan kesialan ketika dia melakukan ini dan itu. Ini adalah kekeliruan dan khurafat jahiliyah, dan mereka adalah orang-orang yang tentunya tidak paham agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu
falamma qadimal Madinah shamahu wa amara bisiyamihi. Maka dahulu Nabi SAW, kata Aisyah, itu senantiasa berpuasa Asyura. Jadi Nabi Muhammad juga dulu mengerjakan puasa Asyura, puasa 10 tanggal 10 di bulan Muharram. Falamma qadimal Madinah, ketika beliau itu hijrah ke Madinah, wa amara bisiyamihi, Nabi SAW memerintahkan, atau dalam tanda kutip sebagian ulama menyebutkan mewajibkan kepada para sahabatnya untuk puasa Asyura. Jadi hukum asal puasa Asyura, di awal disyariatkannya puasa Asyura itu wajib. Puasa Asyura itu awalnya itu wajib. Falamma furida Ramadan, ketika Allah wajibkan atas kaum muslimin untuk mengerjakan puasa Ramadan, karena bulan Ramadan pertama kali diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kapan? Tahun kedua Hijriah. Bulannya bulan apa? Sebagian ulama menyebutkan bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Makanya perang Badar ketika berkecambuk, sebagian sahabat ada yang sudah berpuasa Ramadan, karena terjadinya adalah di tanggal 17 bulan Ramadan. Dan ada juga di antara mereka minna nuftir, ada di antara kita karena sudah berperang kecapean, perjalanan jauh, panas terik, maka kemudian kami pun ya berbuka atas izin dan tentunya atas apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad di tahun pertama itu mewajibkan puasa Asyura. Namun begitu diwajibkannya puasa Ramadan, ya, beliau mengatakan, kata Aisyah, ya, faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Maka barulah konteks wajibnya puasa Asyura itu dirubah menjadi sunnah. Kenapa? Karena sudah ada puasa wajib atas seorang mukmin untuk melakukan 1 bulan penuh puasa Ramadan. Bapak dan Ibu, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Selain berpuasa di hari Asyura atau hari tanggal 10 bulan Muharram, ya, maka perlu juga diketahui bahwasanya disunnahkan bagi kita untuk melakukan puasa di tanggal 9 bulan Muharram. Karena Nabi Muhammad SAW pernah punya keinginan untuk kemudian mengerjakan di bulan tersebut, ya, di bulan tanggal 9 di tanggal tersebut di bulan Muharram. Kenapa? Sebabul wurud hadis itu adalah sebagian ulama menyebutkan, jadi Nabi Muhammad SAW pernah menemukan orang-orang Yahudi ini ternyata mereka apa? Puasa juga di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10, ya. Maka dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad SAW melakukan puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9 bulan Muharram. Ya, ini diterangkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hina shoma Rasulullah SAW yauma Asyura wa amara bisiyamihi, qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara. Faqala Rasulullah SAW, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna yaum at-tasi'a. Beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW berpuasa Asyura dan memerintahkan kepada kami, kepada para sahabat untuk melakukannya, maka di antara kami ada yang berkata kepada Nabi, wahai Nabi, hari Asyura itu banyak diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kalau begitu, kata Nabi, kita insya Allah kalau nanti tahun depan masih diberikan oleh Allah umur panjang,
maka kami akan puasa di tanggal 9-nya. Maka ini adalah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat dari rentetan hadis di atas, berarti kita nanti di bulan Muharram ini puasanya tanggal berapa Bapak Bu? Tanggal berapa? Tanggal 9 dengan tanggal 10. Ya. Walaupun memang tanggal 9-nya tidak dijanjikan sebagaimana janji Allah kepada hamba-hambanya kaitannya dengan dosa yang dihapuskan setahun sebelumnya. Tetapi ingat baik-baik kaidahnya, karena itu sunnah maka gitu kita kerjakan. Bukan karena sunnah kita tinggalkan, salah. Karena itu sunnah maka kita kerjakan. Paham di sini? Baik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Hal ini juga pernah diterangkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan sumu yauma asyura wa khalifu fihi al-yahuda sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Puasalah kalian di bulan Muharram di tanggal 10-nya dan selisihilah mereka orang-orang Yahudi dengan kalian mengerjakan satu hari sebelum tanggal 10, berarti tanggal 9. Namun dari riwayat ini au ba'dahu yauman, atau setelahnya sehari. Ingat baik-baik teman-teman, dari ucapan Abdullah ibni Abbas ini kita akhirnya sedikit mempelajari yang hubungannya dengan bagaimana fikih atau memahami puasa-puasa yang kita lakukan di bulan Muharram. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi seseorang untuk melakukan puasa setiap hari di bulan Muharram. Tidak ada larangan. Yang ada larangannya adalah puasa dahar, puasa setiap hari selama 1 tahun. Paham ya? Tetapi memang dalil-dalil yang ada, Nabi SAW tidak pernah puasa setiap hari dalam 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Siapa di antara kita yang lebih utama dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada di antara kita yang lebih afdal dari Nabi Muhammad dan lebih bertakwa dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu jangan pernah mencoba untuk melakukannya. Walaupun sebagian ulama dia mengatakan apa? Tidak ada larangan sebenarnya, tetapi ingat bahwa konsep dari ibadah itu tidak tunggu menunggu larangan, tapi yang kita tunggu adalah apanya? Perintah dan contohnya. Paham ya? Taib. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azinallahu iyyakum jami'an, ada di antara sahabat dahulu yang pernah kita tahu datang kepada Nabi kita SAW meminta untuk kemudian diajarkan puasa. Maka Nabi SAW memerintahkan ya untuk puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid. Ya, ternyata orang ini menginginkan untuk puasa yang lebih dari itu karena dia merasa dirinya mampu, kuat orang itu puasa. Ada sebagian kita itu memang kuat poso, tapi kalau kemudian urusan sholat mungkin tidak terlalu kuat misalkan. Itu yang disampaikan sebagian ulama kita. Ada orang yang kuat puasa tapi sholat malamnya nggak kuat, 2 rakaat ngantuan. Ya kuat itu karena kadang-kadang ada apa namanya faktor-faktornya, apakah karena memang dia itu orangnya kurus dan tidak suka makan, atau memang dia itu orangnya memang kalau tidur kuat, jadi habis subuh tidur sampai duhur, bangun sholat tidur lagi, bangun asar, habis asar kemudian ongkang-ongkangan di kasur, nanti nunggu adzan. Ya sopo sing ora kuat ini tuh ya. Tapi intinya macam-macam orang itu, ada yang kuat di puasa, ada yang kuat di sholat, ada yang kuat di nikah. Menikah kuat, nikah sampai 16 kali. Lu ada, anak punya teman itu kakak kelas ya, masya Allah, nikahnya sampai 16 kali. Jadi saya bilang, wah wali bener ini sahib kita ini, 16 kali pak. Ya, anaknya katanya puluhan. Nah, itu ternyata antum nggak usah ngelihat zaman Anas bin Malik, katanya anaknya 90. Ternyata di zaman kita itu sudah ada. Ya, dan itu nikahnya semuanya dibenarkan, tidak kemudian nikah yang ngawur. Jadi pernikahan kemudian
qadarullah cerai, nikah lagi sampai 16 kali Pak. Ya, nggak usah tanya berapa istrinya biasanya 2 atau 3 biasanya. Ini tidak pernah sendiri gitu, tidak pernah muwahhid, itu tidak pernah, selalu poligami, tapi sampai 16 kali, dan itu nyata terjadi. Saya mendengar langsung dari beliau ketika beliau cerita, ya, dan saya kaget juga gitu kan. Wes lah ojo ngantek tiru beliau lah kan itu. Karena kita berharap menikah itu ya tidak cerai. Walaupun memang di dalam Islam dibolehkan cerai, itu dibolehkan. Hadis yang menyebutkan bahwasanya ya abghadul halal indallah at-talaq itu adalah hadis lemah yang tidak bisa dijadikan sandaran. Karena memang jangankan kita, Nabi SAW saja pernah menceraikan satu di antara istrinya. Para sahabat saja pun demikian, mereka bercerai satu dengan yang lainnya. Sehingga kemudian ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, tidak ada hubungannya urusan rumah tangga dengan urusan agama seseorang. Dalam artian begini, ada orang yang kemudian gagal berumah tangga, kemudian berarti orang ini jelas gagal, belum tentu. Karena memang terkadang ada sebagian di antara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki baik tapi diuji dengan wanita yang buruk. Ada juga wanita yang baik, solehah, manutan, tapi suaminya bejujak, kacau, ada. Maka dari itu ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, kita harus siap dalam menghadapi semua problematika hidup kita dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat itu baik-baik. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Mana puasa yang terbaik untuk dilakukan seseorang? Maka puasa sunnah yang terbaik itu adalah apa Pak? Puasa Daud. Ini puasa terbaik setelah apa namanya? Puasa Ramadan. Karena memang puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Lebih dari itu tidak boleh. Sebagaimana dalam hadis, ja'a salah satu rahtin ila Rasulillah SAW, datang 3 ahli ibadah kepada Nabi SAW, yas'aluna an ibadati Rasulillah. Mereka bertanya kepada Nabi SAW atau bertanya kepada istri-istri Nabi SAW tentang ibadahnya Nabi itu seperti apa. Falamma ahbaruhu taqalluha. Ketika dikabarkan kepada mereka, ternyata mereka merasa sedikit ibadahnya Nabi. Oh, Nabi itu ternyata puasanya hanya Senin Kemis. Oh, Nabi itu kalau sholat malam hanya sepertiganya. Sepertiganya diukur sama kita aja surah apa-apa nih Pak. Kita jangankan kalau sepertiga, baru niat bismillah insyaallah nggak ngantuk, Allahu Akbar, baru iftitah setannya kok cekok yo ngantuk yo, masya Allah. Apalagi kok AC tambah dingin yo, baru 2 rakaat salam langsung bismillah, ya Allah mudah-mudahan diterima 2 rakaat ini ya Allah, tidur langsung ya. Tapi ternyata ada orang-orang yang kokoh, kuat, mengerikan, sampai-sampai kemudian ibadahnya Nabi yang sepertiga malam, kalau dihitung sepertiga malam ya kira-kira antara jam 2 sampai jam 4 Pak, 2 jam atau mungkin 3 jam di sepertiga malam terakhir, di saat orang ngantuk-ngantuknya, Nabi SAW selalu membiasakan dan bahkan hampir setiap hari Nabi SAW itu melakukan itu. Ternyata dinilai oleh orang-orang ahli ibadah di zaman Nabi SAW, taqalluha, mereka menganggap itu sedikit sekali. Masya Allah. Puasanya juga puasa Senin Kemis saja Nabi SAW, dan menikahi istri-istri sehingga Nabi harus disibukkan mikir ke istrinya, yang satu yang ke sana, yang dikelilingi sama Nabi ya. Wah, Nabi berarti sibuk ini ngurusi istri-istrinya. Dikira ngurusi istri itu main-main. Ngurusin istri itu tegang Pak, keringetan ya benar. Ada gak antum kemudian ngurusin istri nggak keringetan? Maksudnya nggak capek? Cari nafkah, doakan mereka, bimbing mereka, mendidik anak-anaknya, gendong anaknya kalau dia lagi repot, kalau lahiran kita ngurusi anaknya. Lu lihat, apalagi kayak anak-anaknya berarti total 14. Wah, antum kalau kumpul semua kan kita gendong semua, gimana ya? Jadi capek. Apakah kecapean kita ngurus istri-istri kita ataupun kemudian anak-anak kita itu tidak dinilaikan ibadah? Salah, itu nilainya ibadah. Bayangkan, jangankan kita kok gendong yang mungkin berat, jangankan kita nyuapin anak, dorong strollernya, ngurusi rumah tangga
Lahum wa fi wat'i ahadikum shadaqah. Urusan jima saja sama-sama enak aja sedekah. Makanya jangan dianggap ibadah ki kudu angel, keliru. Ada ibadah-ibadah itu yang nikmat. Saya mau tanya nih, yang lagi ngaji bersandar enak enggak? Enak. Enak, Pak. Ini apa meneh sing turu? Enak. Kan itu. Ini ibadah juga, daripada antum turu di kasur, mending antum ketiduran di masjid tapi niatnya untuk nuntut ilmu. Ya kan? Seperti itu. Jadi tidak harus kemudian ibadah itu harus berat, harus sholat, harus puasa, enggak. Ya. Cuman senyum tok enak, menggerakkan apa? Wajah kita. Ibtisamuka fi wajhi ahika laka shadaqah. Senyummu bagi wajah saudaramu adalah sedekah. Akhirnya nanti habis ini semua begini. Kenapa kok begitu antum? Ya sedekah Ustaz. Ya gitu-gitu amat, masa setiap saat gini. Ya enggak, maksudnya ya tetap kita senyum. Yang dimaksud adalah senyuman yang memang menyambut saudara kita, yang tidak dibuat-buat, ya, yang memang kita dengan tulus hati senyum kepada mereka, diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang ini menganggap sedikit apa yang dilakukan Nabi, sampai-sampai mereka akhirnya mengatakan, amma ana fa asumu wala uftir wa usolli wala arkud wala atazawwajun nikahu abada, atau wala atazawwajun nisa'i abada. Yang satu mengatakan kalau begitu aku tak nggal dino poso. Yang kedua kalau gitu aku tak sholatnya semalam suntuk. Jadi habis sisa gaspol sampai subuh. Kata teman-teman, opo yo iso. Ada orang-orang yang memang sholatnya itu kuat. Ana sering kali dapati orang-orang, bukan orang Indonesia, ini orang Indonesia ini di mana-mana Pak. Tawaf baru 3 kali Ustadz, kursi roda disewake kursi roda, akhirnya dia harus di atas didorong sama orang. Tapi besoknya belanja di Zamzam Tower, bawa seabrek, sudah sehat Bu? Iya alhamdulillah sehat. Tawaf keliling Ka'bah meriang, tapi tawaf keliling Zamzam Tower di sebelah Masjidil Haram sehat walafiat. Itu Indonesia. Ya, Indonesia itu memang secara fisik juga itu kita keturunan apa? Yafith. Ya, kalau anak keturunannya Nabi Nuh itu kita bukan keturunan Syam bin Nuh, bukan juga keturunan Ham bin Nuh, karena Syam bin Nuh itu tinggi besar, badannya besar-besar. Ya, coba cabang olahraga yang mengandalkan fisik, bukan kecerdikan dan kelincahan, semua Indonesia KO. Balapan pelayu kalah, gitu. Tapi kalau bulu tangkis kan karena lapangannya cilik, menangan. Wah, ini dia. Ya kan? Bulu tangkis kecil. Ya, atau nekeran mungkin menang kita. Ya kan? Nekeran ngono sama gibahin orang, katanya menang. Karena apa? Lisannya lebih tajam kita. Ya, lomba gibahin tetangga, wah mungkin kita juara. Waliyadzubillah. Ya, tapi kalau fisik itu memang keturunan Syam bin Nuh, Ham bin Nuh lebih besar. Ya, Ham bin Nuh itu keturunannya tinggi hitam seperti orang-orang Afrika. Makanya orang lomba lari Amerika koyo apa ngedene orang apa Somali itu, ya, Afrika Selatan itu menangan dia bol. Itu siapa namanya itu? Yang gundul ireng gede dhuwur kae. Nah, itu larinya Masya Allah koyo cita. Ya kan? Luar biasa. Karena memang apa keturunan mereka seperti itu. Sehingga orang-orang seperti ini itu kalau ibadah kepada Allah kuat Pak. Kencang-kencangan. Ya, makanya Syekh Abdul Razak pernah bercerita ketika beliau berada di Masjid Nabawi, melihat ada seorang yang mungkin dari Bangladesh atau dari Pakistan, ya, keturunan yang tinggi, hitam gitu kan. Dia kakinya satu. Berdiri berjam-jam, hampir sepertiga malam dia berdiri. Padahal Syekh Abdul Razak zikir, mungkin baca kitab, mungkin ya bertadabur dengan apa yang beliau miliki dari ilmunya. Duduk itu saja kata beliau sudah capek, apalagi kemudian berdiri seperti orang tersebut. Tapi kuat. Nah, Indonesia itu tidak bisa jadi contoh. Nggak bisa. Paling kuatnya ya kuat mangan Indonesia.
gitu. Nah, ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an. Tetapi insyaallah ada juga beberapa negeri kita di antara anak-anak mudanya, para anak-anak bangsa yang mereka memang juara di cabang-cabang tertentu. Ya, insyaallah semoga itu menjadi kebaikan ya. Termasuk orang Indonesia juga perlu diketahui dalam masalah yang tadi dari sisi negatifnya. Dari sisi positifnya banyak sekali keutamaannya. Contoh misalkan sebagian orang Saudi ketika melihat fasahah kalamnya orang Indonesia, ketika mereka belajar bahasa Arab, mereka kagum. Orang Indonesia itu bahasa Arabnya bagus kalau memang sudah menuntut ilmu, ya. Makanya tidak jarang kemudian orang-orang Indonesia dari sisi prestasi ketika mereka kuliah di Madinah, Makkah ataupun di Mesir, mereka diakui. Ya, suaranya juga tidak bisa diremehkan. Orang-orang Indonesia banyak dikagumi, ya, karena lengkingan-lengkingan dan pita suara kita juga termasuk yang masya Allah di kalangan para qurra. Ya, tapi ini adalah diantara kelebihan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk atau anak-anak kita termasuk orang-orang yang dilebihkan tadi. Jangan yang kemudian urusan mangan, urusan ngombe, anek kuisi, aduh, sakit ya. Makanya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Hadis tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Ama ana, ketika beliau mendengar orang-orang ini ingin puasa setiap hari, ingin sholat sepanjang malam. Untuk kemudian yang ketiga, aku tidak mau nikah karena nanti takutnya nikah nyibukkan dirinya. Maka Nabi SAW marah. Beliau mengatakan, antumul ladzi qultum kana kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Maka kemudian tiga orang ini mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya wahai Nabi. Maka Rasulullah SAW pun ya menegaskan, wallahi la inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Walakinni asumu wa uftir, tapi aku itu puasa dan aku juga kadang tidak puasa. Artinya tidak setiap hari puasa, tidak. Wa usolli wa arkud, dan aku terkadang sholat malam juga aku tidur. Tidak semalaman suntuk sholat, tidak. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi para perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak senang, tidak suka dengan sunnahku, maka dia hakikatnya bukan bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, dari hadis di atas kita berarti sudah bisa memahami bulan Muharram ini silahkan berpuasa. Mungkin kita bisa ambil Senin Kemisnya, ya, tambah nanti tanggal 9 dan 10-nya, atau yang paling top, ada sebagian antum pengen top nih, masya Allah, ya, puasa Daudnya, diambil puasa Daudnya, ya, kemudian diambil tanggal 9-10-nya, sudah, itu sudah paling mentok. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang sudah puasa Daud tidak perlu memperhatikan 10 apa 9-nya, hajar terus. Kenapa? Karena dia sudah pasti melakukan puasa terbaik gitu, ya. Paham maksud saya? Kalau antum sudah terbiasa puasa Daud, serasa khawatir puasa 6 hari Syawal habis, gimana? Nggak habis, ya kan? Puasa hari Arafah habis enggak? Habis sama dia. Ya gampang, orang yang udah biasa puasa itu gampang. Enggak sahur pun enggak masalah. Kalau kita kan enggak sahur kelewatan sedikit, udah kadung aus, mie ayamnya tinggal separuh. Lagi piye ya rasi do poso. Ini menunjukkan memang ra niat poso gitu loh. Terus ngerti meh adzan malah gawe Indomie. Ya kan? Wis ngono ndoke loro. Nah, orang niat poso, ya, orang niat poso ini bismillah, pakai air putih saja bismillah jadi. Diletakkan botolnya, adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, wis alhamdulillah insyaallah puasa. Ya, itu orang kalau niat puasa. Nah, orang niat poso wis, ya. Cuman kadang-kadang kita itu dihadapkan dengan masalah-masalah kontemporer yang mungkin terjadi belakangan. Wis niat poso, koncone ngomong, Sat, ini kita sudah nyembelih kambing, kita makan siang bareng ini, bareng-bareng. Waduh,
Nah, ini undangan ini harus didatangi ini. Nah, jadi menggabungkan antara undangan dengan puasa kadang-kadang yang berat, Pak. Ya, saya pernah ya ini pengalaman yang mungkin juga saya perlu share buat antum. Seringkali kan kita diundang mungkin makan atau mungkin diundang walimah. Ya. Diundang walimah. Saya waktu itu sama salah satu mertua saya diundang walimah. Mertua saya bingung lah, katanya puasa Senin. Kok dia juga puasa Senin karena bareng-bareng di rumah saya sahurnya bareng. Ustadznya kok makan gitu. Dia diam aja. Jadi di walimah itu makan kambing, saya makan apa, beliau diam aja gitu. Bi makan bi. Udah. Selesai sampai rumah, dia tanya, emang boleh membatalkan puasa gara-gara ada undangan? Boleh bi, insya Allah kita juga dapat pahala. Wah, nek ngono mau ya aku makan kambingnya gitu. Masya Allah. Nah ini jangan sampai antum seperti itu ya. Nah, nanti kalau kemudian nyesel begitu kan ya menyedihkan kan gitu. Mendingan langsung hajar di situ. Ya karena puasa sunnah insya Allah memang boleh, kita sudah dapat pahala niat untuk puasa sunnah. Lalu kemudian kita harus tahu teman kita sudah memasakkan untuk kita, untuk mengundang kita, ya kita hormati. Ya, ada yang memang juga sebagian kita yang bersikeras. Jadi kita yang kemudian bareng sama dia itu nggak enak, mangan kambing tapi nahani. Duh enak orang bisa diekspresikan. Kalau diekspresikan udah ngece wong poso. Kan itu. Makanya itu batalin enggak apa-apa. Kalau puasa sunnah. Paham ya? Demikian pula kalau pada saat kita tidak bisa sahur atau tidak punya niatan untuk puasa, kalau puasa sunnah itu boleh untuk kita melakukannya, niatnya pada saat sudah lewat subuh itu boleh. Sebagaimana pernah Rasulullah SAW ya sepulang dari masjid, bahkan beliau mungkin mau sarapan pada saat itu, tanya apakah ada makanan, tidak ada kecuali air. Kalau begitu kita puasa. Berarti puasa sunnah itu boleh kita niatkan mulai ketika kita harinya sudah berjalan. Berarti tidak perlu di antara kita nanti sahur, tidak perlu. Puasa sunnah itu memang fleksibel, mudah untuk kemudian meniatkan memulai puasanya. Demikian pula bagi kita itu insya Allah tidak ada dosa ketika kita membatalkan karena ada undangan ataupun ajakan teman dari orang-orang di sekitar kita ngajak makan, itu bismillah ya. Jangan kemudian juga kita saklek gitu ya, teman sudah masakkan kambing ya, nanti pokoknya kalau ada yang masakin kambing antum WA saya ya, nanti kita kerjasama lah ya. Nah itu ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada mungkin sebagian kita bertanya ya, bagaimana dengan puasa Asyura itu kita setelahnya puasa? Karena ada dalil, sebagian ulama menyebutkan sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Abbas, au ba'dahu, yaitu setelahnya di tanggal 10. Maka kita katakan hadis-hadis yang berbicara tentang tanggal 11 bulan Muharram itu hadisnya dhaif ya. Tetapi kalaupun kita melakukan boleh, karena mutlak boleh dilakukan puasa sunnah di bulan Muharram. Paham ya maksud saya? Tidak usah dihususkan ada tanggal 11-nya, tidak usah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sharih, yang jelas riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan kecuali tanggal 10 dan tanggal 11, tanggal 9-nya, 9 Muharramnya. Kalau bulan 11 boleh nggak puasa? Puasa, tapi tidak boleh disandarkan ada kekhususan dalil, tidak ada. Ya, tapi tanggal 11 boleh puasa. 12 juga boleh puasa. Apalagi 12, 13 atau mohon maaf 13, 14, 15 itu puasa ayamul bid. Ya, itu boleh jelas ya. Maka ini yang diterangkan oleh para ulama kita. Kemudian yang terakhir ini sebagai penutup ya, tahu tidak bahwasanya bulan Muharram itu sebenarnya dalam rangka untuk menjadikan kita bahagia atau kita sedih? Maka jawabannya apa jamaah? Agar kita bahagia atau kita sedih? Agar kita bersyukur. Ya, bersyukur itu ya atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Rasulullah SAW pernah mendapati orang-orang Yahudi
ketika berpuasa Asyura, mereka menjawab karena ini adalah hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dari apa? Dari kejaran Fir'aun. Maka mereka melakukan puasa Asyura dalam rangka mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wasallam, karena bersyukur kepada Allah sehingga beliau berpuasa. Ya, jadi ingat, ketika kita bersyukur kepada Allah, kita bisa melakukan berbagai macam ketaatan, baik itu puasa, sedekah, sholat, ya, ataupun amal-amal soleh yang lainnya. Itu perlu diketahui bahwa seorang yang kemudian hari ini mengetahui bulan Muharram adalah bulan yang dianjurkan untuk kita melakukan ibadah, cukup bagi kita itu menjadi dasar untuk kita melakukannya. Ya, entah itu kita tahu atau tidak tentang kenikmatan pada diri kita dari sisi misalkan kita diberikan rezeki atau tidak, itu nggak perlu menjadi alasan. Yang jelas kita melakukan puasa Asyura, kita melakukan puasa Tasyu'a, itu adalah karena sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini ya? Nah, dan kegembiraan itu juga boleh kita lakukan, kegembiraan yang kemudian diajarkan oleh Nabi dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya tentang puasa hari Senin, apa kata Nabi SAW? Jamaah, beliau mengatakan hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan, sehingga aku bergembira dan kemudian merayakannya dengan puasa. Namun dirayakannya tidak setahun sekali, tapi setiap pekan, setiap Senin beliau puasa. Itu yang benar, merayakan dan gembira yang benar. Paham di sini ya? Nah, ada juga di antara sebagian manusia kelompok-kelompok lain yang justru apa? Kebalikan. Bulan Muharram itu dijadikan sebagai seremonial bagi mereka untuk memperingati kematian ya Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Seperti orang-orang Syiah ya. Ini yang kemudian keliru, sampai kemudian mereka memukul-mukul badan mereka, ya, bahkan mereka sengaja tidak makan beberapa hari untuk merasakan apa? Kelaparan, karena mereka meyakini bahwasanya sahabat atau imam mereka yang mereka katakan Husain bin Ali itu dulu meninggalnya sampai kelaparan, karena kelaparan ya. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu dilarang dalam agama kita, tidak boleh. Bahkan kita dapati sebagian mereka mukul-mukul badan mereka sendiri ya. Ini adalah perihal yang dilarang dalam agama kita. Jadi nggak boleh yang seperti ini ya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Abdullah ya radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, laisa minna man latama al-hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Nabi SAW bersabda, bukan termasuk golonganku orang-orang yang menampar pipinya. Nih ibu-ibu nih sering terjadi nih, nampar-nampar pipinya ya. Ini namanya perbuatan yang disebut di dalam perkara-perkara jahiliyah, itu banyak dan familiar terjadi. Merobek-robek bajunya dan berteriak-teriak seperti teriakannya orang-orang jahiliyah. Bahkan ada sebagian hadis yang diterangkan bahwasanya orang itu tidak akan pernah ya masuk surga ya ketika ada orang yang sebelumnya niyahah, meratapi kesedihan sampai berlebihan. Kalau dia belum bertobat, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah kemudian juga didapati dari sahabiah yang waktu itu kehilangan anaknya ya. Beliau ini meninggal anaknya, maka kemudian beliau ini meratapi anaknya sampai nangisnya itu berlebihan, pukul-pukul pipinya, merobek-robek bajunya sampai ya bahasa kita itu ngesot-ngesot begitu ya. Kemudian datanglah Nabi SAW kemudian mengatakan isbiri ya, sabarlah engkau wahai ibunda. Maka wanita itu malah justru membalas Nabi SAW
ya dengan ucapan yang tidak sopan, sungguhnya engkau tidak pernah diuji sebagaimana Allah menguji aku. Maka Rasulullah SAW meninggalkan wanita tersebut. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum yang melihat kejadian itu menasihatkan kepada ibunda tadi, sehingga kemudian ibu tadi malu dan ternyata waktu itu tidak tahu kalau yang menegurnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah ibu itu ke rumah Nabi SAW meminta maaf dan bertobat kepada Allah. Maka ya beliau bersabda, Nabi kita Muhammad SAW, as-sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah di pukulan pertama. Jadi ketika terjadi masalah, kesedihan, itu tidak langsung kemudian seseorang itu nangis-nangis dulu, ngamuk-ngamuk, ya, kemudian air matanya sudah kering, sudah habis, baru kemudian diomongi tonggone, sabar Pak, nggih kula sabar. Ini salah. Ya, sabar itu di pukulan pertama. Makanya idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bentuk kesabaran itu ketika kita ngucap qaddarallahu masya'a fa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di bulan Asyura atau di bulan Syura ini ada sebagian di antara kaum muslimin hari ini justru sedih, justru menganggap sial, justru kemudian ya tidak bergembira dengan merayakannya berupa ibadah kepada Allah. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, jadi bulan Syura ini justru kita adalah bulan penuh dengan keberkahan, kebaikannya dilipat gandakan, keburukannya pun bisa dilipat gandakan karena ini adalah bulan-bulan haram. Maka bersemangatlah di bulan ini untuk kita beribadah kepada Allah, terutama di tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk mudah melakukan kebaikan di bulan-bulan haram dan meninggalkan kemaksiatan di bulan-bulan haram dan juga bulan-bulan selain bulan haram, dan kita diwafatkan dalam keadaan beriman dan dalam keadaan kita semuanya husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, saya berterima kasih kepada semua antum ya, karena saya pernah ikut kajian malam begini, saya itu nggak kuat ya, nggak tahu apa karena aktivitas saya terlalu capek kalau pagi sampai sore. Saya pernah ikut kajian ya, itu kalau malam masya Allah nggak kuat ya. Antum mana lihat masya Allah 99, sekian persen hampir semuanya melek, paling sing turu 1-2 ya. Saya biarkan, kenapa ya, masya Allah sing akeh sing melek soalnya ya, masya Allah. Semoga antum semua diberikan taufik oleh Allah sampai akhir hayat antum termasuk orang-orang yang kuat dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.